Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman YouTube, kembali lagi bersama saya di channel Kang Triana. Nah, kali ini Kang Triana akan membahas seputar informasi bantuan sosial PKH maupun BPNT. Teman-teman, mohon dukungannya supaya channel Kang Triana dapat terus berkembang dengan cara di like video ini, kemudian komen di bawah, dan juga share. Mudah-mudahan informasi yang Kang Triana sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan juga yang paling terpenting, jangan lupa di subscribe channel ini ya, supaya channel Kang Triana dapat terus berkembang dan juga update informasi bantuan sosial di tahun 2022. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi yang sudah setia di channel Kang Triana, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang Kang Triana sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Teman-teman YouTube, gimana kabarnya untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar baik untuk kita semua, dilancarkan rezekinya dan juga cita-cita impian di tahun 2022 dapat tercapai. Amin. Teman-teman YouTube, untuk kali ini Kang Triana akan membahas yaitu KPM PKH yang mendapatkan transferan ke KKS-nya senilai Rp7.500.000. Nah, kenapa bisa sebanyak itu? Simak terus informasi ini, jangan di skip, supaya teman-teman mengerti dan paham apa yang disampaikan oleh Kang Triana. Mari kita simak informasinya. Nah, jadi di video ini Kang Triana akan membahas tentang pengalaman Kang Triana di dalam mendampingi KPM, yaitu yang bernama Ibu Reti Duwiyanti. Nah, jadi Ibu Reti ini merupakan KPM validasi perluasan PKH, yaitu untuk di tahun 2022. Jadi pada saat itu nama Ibu Reti terpanggil ke dalam validasi calon PKH di tahun 2020. Nah, setelah diproses kemudian divalidasi oleh pendamping, Ibu Reti lolos dan masuk ke PKH. Nah, tetapi di dalam proses masuk dan penerimaan calon PKH itu, Ibu Reti ini merupakan KPM BPNT aktif. Namun di dalam program BPNT, kartu PKH ataupun KKS Ibu Reti hilang. Jadi ketika masuk ke PKH, Ibu Reti itu statusnya KPM BPNT namun tidak mempunyai KKS karena hilang dan belum pernah dibuatkan KKS baru atau instan ke Bank BNI setempat. Nah, jadi pada saat masuk dan lolos ke program PKH, saya sebagai pendamping KPM tersebut langsung berusaha mencoba menyelesaikan masalah Ibu Reti untuk membuat KKS instan. Kemudian pergilah Ibu Reti ke BNI untuk proses pengajuan ke bank. Namun di data bank ternyata berbeda, sehingga Ibu Reti tidak bisa membuat KKS baru instan di bank, sehingga harus dibuat melalui proses burekol. Nah, namun proses burekol tidak cepat, membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi ceritanya Ibu Reti itu masuk pada awal tahun 2020, yaitu sekitar di bulan Januari. Nah, kemudian langsung diajukan burekol ke pusat, sehingga prosesnya itu hampir memakan 1,5 tahun. Jadi ketika Ibu Reti lolos masuk PKH selama tahun 2020 itu, Ibu Reti belum pernah mencairkan bantuan sosialnya dari mulai tahap 1 bulan Januari sampai tahap 4 pada tahun 2021. Sehingga bantuan yang cair setiap tahapnya itu tidak bisa diambil, sehingga menumpuk dan masih tersimpan di rekeningnya.
Ibu Reti ini merupakan KPM PKH yang mempunyai komponen yaitu 2 balita, sehingga kalau dihitung per tahapnya itu mendapatkan bantuan sosial sekitar 1.500.000. Nah, sehingga ada 4 tahap nih pencairan yang dilakukan di tahun 2020 itu, sehingga kalau tidak pernah dicairkan akan tersimpan saldo di KKS-nya sekitar 6 juta. Nah, itu untuk di tahun 2020. Nah, kemudian masuk ke tahap 1 lagi tahun 2021. Nah, berarti bertambah menjadi 7.500.000 untuk KPM Ibu Reti. Nah, ada kabar baiknya yaitu pada bulan Februari awal di tahun 2021 ada pemanggilan terhadap KPM yang tidak mempunyai KKS. Nah, sehingga pada saat itu alhamdulillah proses burekol selesai pada bulan April. Kemudian dipanggil dan datang ke dinas sosial setempat untuk melakukan pengambilan buku tabungan. Kemudian setelah itu ada juga panggilan untuk menerima KKS. Nah, setelah dicek saldonya ternyata alhamdulillah selama tahun 2020 bantuan sosialnya yang tidak pernah dicairkan masih ada. Sehingga ketika dicairkan, nah Ibu Reti mendapatkan bantuan sosial sampai dengan 7.500.000. Sangat bahagia sekali Ibu Reti ketika pertama mencairkan mendapatkan uang bantuan sosial yang sangat besar menurut KPM tersebut, karena selama 1 tahun lebih belum pernah dicairkan. Alhamdulillah karena sabar, ada hasil yang ditunggu-tunggu itu ternyata masih ada. Sempat khawatir karena takut ditarik lagi oleh negara, tetapi pas dicek ternyata di buku tabungan masih ada saldo 7.500.000 rupiah. Nah, siapa yang tidak bahagia ketika melihat saldo rekening sebanyak itu untuk KPM PKH maupun BPNT. Nah, itu dia teman-teman, merupakan cerita pengalaman saya mendampingi KPM PKH, khususnya untuk proses burekol, kemudian juga proses pengajuan untuk membuat KKS baru, karena diganti nama pengurusnya menyesuaikan data-data yang ada. Karena pada data yang dulu, yang KKS yang terdahulu itu banyak perbedaan data yang dipegang oleh KPM dengan data yang ada di bank. Contohnya seperti nama. Nah, jadi nama Ibu Reti ini berbeda. Contohnya seperti ini. Jadi di KTP itu namanya Reti Dewi Dewianti. Nah, tetapi di KKS ataupun di data bank itu cuman Reti Dewianti, sehingga tidak dapat diproses karena ditakutkan oleh pihak bank itu berbeda orang. Kemudian juga perbedaannya yaitu di nama ibu kandung dan di tanggal lahir. Nah, tetapi di nicknya sama. Nah, namun walaupun nicknya sama, sehingga bank tidak gegabah, tidak bisa semerta-merta mengeluarkan atau membuat KKS baru karena ditakutkan berbeda orang. Sehingga solusinya yang kita ambil untuk KPM tersebut tidak lain dengan membuat KKS baru. Nah, diganti pengurus oleh nama yang sama dengan data yang terbaru yang sama, sehingga dapat dicairkan. Walaupun ya harus bersabar, ditunggu karena waktunya tidak sebentar, memerlukan waktu proses burekol itu yang kemarin tercatat 1 tahun 3 bulanan teman-teman. Nah, jadi untuk proses burekolnya, tapi alhamdulillah karena sabar KPM tersebut bisa cair, ada hasilnya dengan saldo sebesar 7.500.000 rupiah. Nah, itu dia teman-teman singkat cerita tentang
pengalaman saya mendampingi KPM PKH. Nanti kedepannya Kang Triana akan mengupdate lagi tentang pengalaman-pengalaman ataupun cerita-cerita di dalam proses mendampingi KPM BPNT maupun PKH. Nah, teman-teman juga sekarang menjelang akhir bulan di awal tahun ini, pasti teman-teman sudah tidak sabar menunggu kabar pencairan tentang tahap 1 termin 1 di tahun 2022 ini. Nah, nanti kedepannya juga Kang Triana akan mengupdate info pencairan ya. Jadi disimak terus, dipantengin terus channel Kang Triana ya. Jangan lupa di like juga. Kemudian apabila ada pertanyaan, komen di bawah, nanti Kang Triana akan menjawab satu persatu. Dan juga di-share video ini kepada teman-teman, keluarga, supaya informasi yang Kang Triana dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, untuk kali ini Kang Triana pamit. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.